Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin mau ngucapin terima kasih buat orang baik yang udah nyawer. Kali ini kembali lagi dari Ta'wis Ridwan 50.000. Pesan tetap semangat, salam sehat selalu Min, dan turut berduka cita. Buat orang baik yang udah nyawer, Mimin mau ngucapin terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur, dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. Ichi Kewir. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3317-3319. Karena tidak ada bahaya, semua orang harus segera beristirahat dan memulihkan kekuatan mereka. Saya akan menyempurnakan beberapa ramuan untuk Bos Kai terlebih dahulu, sehingga dia bisa pulih lebih awal besok pagi. Dev berkata kepada semua orang. Semua orang mulai duduk bersila dan mendapatkan kembali kekuatan mereka. Dev dengan cepat menyempurnakan ramuan untuk Hawkins untuk memperbaiki meridiannya. Hawkins harus pulih ke puncaknya sesegera mungkin agar mereka berhasil melewati pegunungan Cilian. Jika tidak, jika mereka semua mengandalkan Hawkins, kapan mereka semua akan bisa keluar? Setelah semua orang beristirahat, Dev perlahan keluar dari gua. Suasana di sekitar gua sunyi, tanpa suara, bahkan tidak ada auman monster. Dev merasakan suasana tempat ini dengan tenang, dia selalu merasa suasananya familiar, tapi dia tidak bisa mengingatnya. Master, kenapa kamu tidak istirahat? Helena juga keluar dari gua dan bertanya. Aku selalu merasa ada suasana akrab di sini, tapi aku tidak bisa mengingatnya. Dev sedikit mengernyit dan berkata. Master, pasti ada monster yang menempati tempat ini. Saya bisa merasakannya, tapi saya tidak tahu monster jenis apa itu. Dan pepohonan di area ini jelas berbeda dengan tempat lain. Sepertinya monster yang menempati tempat ini jelas bukan monster biasa, kata Helena. Tentu saja, bahkan Raja Harimau Merah Perak tidak berani mendekat, dan dia bahkan meyakinkan kita bahwa monster di tempat ini jelas bukan monster biasa. Dev juga memahami bagaimana monster yang bahkan ditakuti oleh Raja Harimau Merah Keperakan bisa menjadi monster biasa. Kita berdua akan berjalan-jalan. Tempat ini tidak besar. Jika monster itu masih ada, kita pasti bisa menemukannya. Dev mengajak Phoenix Api dan mulai menjelajah di sekitar pintu masuk gua, ingin melihat monster macam apa yang menempati tempat ini. Namun setelah mencari sebanyak 2 kali berturut-turut, mereka tidak menemukan apapun, yang membuat Dev sangat bingung. Masuk akal jika monster yang lebih kuat dari Raja Harimau Merah Perak pasti berukuran sangat besar, dan mustahil untuk tidak menemukannya. Mungkin monster itu tidak ada, jadi tidak masalah. Kita bisa pergi beristirahat untuk menghindari konflik. Melihat tidak ada monster yang ditemukan, Helena berkata. Dev hanya bisa menganggukkan kepalanya, ayo kembali. Tetapi ketika Dev dan Helena hendak memasuki gua, tanah tiba-tiba bergetar, dan gelombang aura yang kuat melonjak keluar dari gua. Dev dan Helena tertegun sejenak, lalu mereka mendengar suara gemuruh satu demi satu, dan Tuan Miao serta yang lainnya berlari keluar gua satu demi satu. Semua orang panik di wajah mereka dan berteriak, naga, ada naga. Saat semua orang panik, semburan panas keluar dari lubang. Lalu sebuah kepala sebesar rumah muncul dari lubang. Ketika Dev melihat ini, dia segera memimpin semua orang kembali. Tak lama kemudian, separuh tubuh naga itu muncul dari lubang, hanya separuh tubuhnya yang terlihat, dan panjangnya sudah puluhan meter. Sekilas Dev dapat mengetahui bahwa ini bukanlah seekor naga, melainkan seekor ular, karena itu berubah menjadi sebesar seekor naga, ia terlihat sangat mirip. Naga jenis ini dianggap sejenis ular, bukan naga. Bagaimana, kenapa ada naga di gua ini? Hawkins sangat ketakutan, dia baru saja mengatakan bahwa gua itu sangat aman, tetapi sekarang seekor naga besar muncul. Naga ini terlalu kuat, bahkan auranya tidak tertahankan bagi kita. Wajah Tuan Miao juga sangat pucat. Lagi pula, mereka tidak punya kekuatan untuk melawan saat bertemu monster seperti itu. Ketika Helena melihat naga di depannya, dia terkejut dan berkata, itu naga yang sangat besar. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Kamu tahu, jika seekor naga berubah menjadi naga, itu adalah jalan keluar yang sempit. Pada saat ini, naga itu memandang Dev dan biksu lainnya dengan mata besarnya. Dev akhirnya teringat kenapa dia merasa familiar saat datang ke sini. Ternyata itu adalah nafas naga ini, dengan sedikit energi naga.
Karena naga ini belum sepenuhnya berubah menjadi naga, energi naga yang dipancarkannya sangat sedikit, dan belum murni, jadi Dev merasa sedikit familiar, tetapi dia tidak dapat mengingatnya. Kalian para biksu manusia sangat berani. Kalian berani masuk ke wilayah pribadi saya. Karena Anda adalah pelanggar pertama, segera pergi dari sini, kalau tidak saya tidak akan sopan. Naga itu mengucapkan kata-kata manusia dan mengancam Dev dan yang lainnya. Ketika semua orang mendengar kata-kata naga, mereka segera menghela nafas lega, lalu berbalik dan berjalan menuju kejauhan untuk meninggalkan area ini. Tapi Dev memandang naga itu dengan tenang tanpa bergerak. Master, ayo cepat pergi. Naga ini memang sangat kuat. Helena melangkah maju dan menarik Dev untuk pergi. Kalian pergi saja dulu. Aku ingin tahu bagaimana naga ini bisa mencapai kondisi ini. Dev sangat curiga bahwa naga itu pasti telah menemukan energi peri, menyerapnya dan berubah menjadi binatang abadi, dan kemudian dia segera berubah menjadi naga. Mungkin monster ini hanyalah seekor ular kecil sejak awal. Setelah menyerap energi peri, segalanya menjadi mungkin. Memikirkan hal ini, mata Dev penuh dengan kegembiraan. Jika monster ini benar-benar menyerap energi peri dan menjadi seperti ini, maka ramuan binatang di tubuhnya akan menjadi harta karun yang nyata. Dev sebenarnya ingin membunuh naga di depannya. Helena sepertinya merasakan niat membunuh Dev, dan dengan cepat mengingatkannya, Master, jangan konyol. Naga ini mungkin akan segera naik. Jika bersin sekarang, kita semua mungkin akan mati. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan hal bodoh. Dev dengan cepat tersenyum canggung, dia tidak menyangka Helena mengetahui pikiran kecilnya. Helena tidak punya pilihan selain mundur perlahan dari area ini. Melihat Dev masih tidak bergerak di sudut itu, dan dia melihat sedikit niat membunuh di mata Dev, dia segera menatap Dev dengan mata merahnya dan berkata, kamu tidak tahu seberapa tinggi langit, kamu ingin membunuhku dan mengambil ramuan binatang buasku. Saya punya ide itu, tapi saya tahu saya belum bisa melakukannya. Dev mengakuinya dengan murah hati. Tidak jauh dari situ, Tuan Miao dan yang lainnya hampir muntah darah ketika mendengar kata-kata Dev. Apa yang sedang dilakukan Dev? Beraninya kamu berbicara seperti itu di depan naga yang akan naik. Naga itu juga tercengang, tidak menyangka Dev akan benar-benar mengakuinya. Nak, jika naga ini akan naik dan tidak disarankan untuk membunuh terlalu banyak orang, kamu pasti sudah musnah sekarang. Naga mendengus marah. Berhentilah menyombongkan diri dan menyebut dirimu naga. Kamu hanyalah ular piton besar, tapi kamu masih berani menyebut dirimu naga. Dev tersenyum menghina. Nak, kamu sedang mencari kematian. Naga itu marah. Tahukah Anda, naga adalah makhluk yang paling menyebalkan jika ada yang menyebutnya demikian. Tuan Miao dan yang lainnya sangat terkejut. Mereka tidak mengerti mengapa Dev dengan sengaja membuat marah naga itu. Apakah itu hanya untuk mencari kematian? Naga itu meraung, aura menakutkannya seperti tornado, membuat Tuan Miao dan yang lainnya tidak bisa berdiri. Dev sebaliknya, dia membenamkan kakinya ke tanah, dan kristal naga di dadanya mulai berkedip. Ketika naga itu melihat kristal naga di dada Dev dan merasakan energi naga murni yang dipancarkan oleh Dev, seluruh tubuhnya langsung membeku. Setelah beberapa saat, naga itu menundukkan kepalanya karena terkejut, dan tidak lagi memiliki aura yang sombong. Ketika Dev melihat ini, dia tiba-tiba melompat ke atas kepala naga itu. Melihat naga tersebut yang jadi jinak, semua orang terkejut. Mereka tidak dapat memahami bagaimana jenis naga ini, yang hampir tak terkalahkan di dunia surga dan manusia, bisa tunduk pada Dev. Sebelum lanjut, Mimin mau ngucapin terima kasih buat orang baik yang udah nyawer. Kali ini ada dari Tawis Rio di Riau, 50.000 pesan. Tetaplah berkultivasi Min, dan salam biji kiwir. Buat orang baik yang udah nyawer, Mimin mau ngucapin terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, banyak umur, dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke ceritanya. Ichi kiwir. Bawa aku ke dalam gua, ada yang ingin kutanyakan padamu. Dev membiarkan naga itu membawanya ke dalam gua. Lagi pula, Dev tidak ingin terlalu banyak orang mengetahui identitasnya, jadi dia hanya bisa masuk ke dalam gua dan berbicara dengan naga itu. Setelah naga mendengar ini, dia segera membawa Dev ke dalam gua. Ketika dia sampai di dalam gua, Dev menemukan bahwa di dasar gua, sebenarnya ada sebuah gua yang mengarah langsung ke tanah. Naga itu ada di bawah tanah dan menyegel gua. Lalu Dev dan naga memasuki kedalaman gua. Tidak ada apa-apa di dalam gua, dan mereka dengan cepat mencapai dasar gua. Siapa kamu? Naga bertanya pada Dev. Kamu tidak perlu khawatir tentang siapa aku. Jika aku bertanya padamu sekarang,
kamu harus menjawab dengan patuh. Jika kamu memuaskanku, aku bisa mencerahkanmu dan menjadikanmu naga sungguhan. Kata Dev dengan tatapan mendalam. Setelah mendengar ini, naga segera berkata dengan sopan, tanyakan saja semua padaku, dan aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Bagaimana kamu menjadi seperti ini? Apakah kamu menyerap energi peri dan berubah menjadi seekor naga? Dev bertanya langsung. Ya, saya dulunya hanyalah seekor ular rantai merah. Saya tidak sengaja menemukan sebuah batu besar dengan energi peri, jadi saya telah menyerap energi peri tersebut untuk berkultivasi. Selama bertahun-tahun, saya terjebak di alam Ascension, dan saya tidak pernah bisa benar-benar menjadi naga Ascension. Naga berkata jujur. Apakah batu energi peri itu masih ada? Dev bertanya. Tentu. Xiaolong mengangguk. Bawa aku untuk melihat. Dev ingin tahu seperti apa rupa batu peri yang bisa mengubah ular rantai merah kecil menjadi naga. Naga membawa Dev dan mulai merangkak ke bawah gua tanpa dasar. Entah berapa lama, bercak merah mulai muncul di depan mata Dev. Ternyata itu magma merahnya mendidih dan suhunya ribuan derajat. Namun, tubuh Dev tidak takut. Sekalipun panas seperti api iblis, tubuh Dev dapat menahannya. Magma belaka bukanlah apa-apa. Dev melihat di tengah-tengah magma, sebuah batu besar terendam di dalam magma. Batu itu sangat besar sehingga lebih dari cukup untuk membuat naga melingkar di atas batu itu. Batu peri yang besar. Dev sedikit terkejut. Tentu saja, jika tidak, bagaimana saya bisa menyerapnya selama bertahun-tahun, tetapi sekarang hanya ada sedikit energi peri yang tersisa di batu itu. Jika saya tidak dapat menggunakan energi peri ini untuk naik, saya khawatir saya akan tetap di dalam keadaan seperti ini selamanya. Kata naga dengan sangat kesepian. Dev melihat batu energi peri di depannya, melompat ke atasnya, dan kemudian menemukan bahwa energi peri yang memancar dari batu itu sama dengan pecahan jiwa es yang dia dapatkan di ujung utara. Meskipun energi peri di dalam batu besar ini tidak banyak untuk naga ini, itu hampir habis. Namun bagi Dev, ini adalah harta karun yang besar, diperkirakan tidak akan menjadi masalah baginya untuk menerobos alam kecil. Anda harus tahu bahwa sumber daya yang dibutuhkan Dev untuk menerobos alam kecil beberapa kali atau bahkan puluhan kali lipat dari sumber daya biksu lainnya. Kekuatanmu sekarang sepenuhnya mampu meningkat, tetapi kamu hanya terjebak pada pencerahan. Bagaimanapun, kamu bukanlah naga sungguhan. Bahkan jika kamu memiliki energi naga di tubuhmu, kamu tidak murni. Sekarang saya akan memberikan energi naga murni kepada Anda, dan kemudian Anda akan menyadarinya. Ketika Anda benar-benar memahami segala sesuatu tentang klan naga, saya yakin Anda dapat bertransformasi menjadi klan naga sejati. Dev berkata pada naga. Terima kasih. Saat naga itu bergoyang, ia berubah menjadi pria anggun dan berlutut tepat di depan Dev. Tidak peduli siapa identitas Dev, kristal naga di tubuhnya adalah nyata, dan ada juga energi naga murni. Jadi naga tidak perlu bertanya lagi, dan dia tahu bahwa Dev pasti anggota klan naga. Mampu mendapatkan pencerahan naga sejati bisa dianggap sebagai berkah naga. Dev dengan lembut menekankan tangannya ke kepala naga itu, dan semburan energi naga memasuki tubuh naga itu. Bersambung.